Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam Saifuddin dengan NIM 2408015048. Di sini saya dan kelompok saya akan membawakan mengenai psikologi individual yang dikemukakan oleh Alfred Adler. Sebelum membahas ke materi lebih lanjut, kita bahas dulu lah sedikit tentang Adler. Adler itu sebelumnya dia sangat berhubungan baik dengan Sigmund Freud, dan masuk ke dalam organisasi yang sudah didirikan oleh Freud yang bernama Vienna Psychoanalytic Society. Di situ Adler menjabat sebagai presiden Vienna, tetapi lama-kelamaan Adler melihat kalau teorinya Freud ini terlalu mengedepankan kepada dorongan seksual, sedangkan Adler ini lebih kepada dorongan sosialnya. Maka dari itu Adler memisahkan diri lalu mengembangkan teorinya sendiri yang bernama psikologi individual. Menurut Adler, manusia lahir dengan tubuh yang lemah dan inferior, suatu kondisi yang mengarah pada perasaan inferior, sehingga mengakibatkan kepada ketergantungannya sama orang lain. Dalam teori ini, Adler mengemukakan beberapa aspek-aspek prinsip dasar yang akan dijelaskan. Yang pertama itu ada perjuangan menjadi sukses atau superior. Adler menilai bahwa individu yang kurang sehat secara psikologis berjuang untuk mencapai superior, dan individu yang sehat secara psikologis yaitu adalah individu yang berjuang untuk mencapai keberhasilan untuk umat manusia. Dalam perjuangan ini ada yang namanya tujuan fiksi atau tujuan yang tidak nyata. Itu hanya sebagai penggerak individunya aja. Walaupun konsepnya itu fiktif tapi tetap mempengaruhi arah tindakan mereka. Contohnya tuh kayak anak yang lahir dalam keadaan yang miskin dan tidak berkecukupan dan sering direndahkan oleh orang lain. Maka tujuan fiktifnya adalah walaupun dia sering direndahkan tapi dia ada keinginan untuk menjadi sukses dan tidak direndahkan oleh orang lain lagi. Nah, maka dari itu menjadi dorongan dia agar dia tuh melakukan tindakan seperti belajar dengan rajin dan bekerja dengan giat untuk memenuhi tujuan yang dia mau. Selanjutnya itu ada cara mengatasi inferior dan menjadi superior dan keberhasilannya. Yang pertama itu Adler bilang harus mempunyai daya juang. Daya juangnya itu apa sih? Daya juang itu adalah sebagai kompensasi. Menurut Adler, kemampuan fisik itu memicu perasaan inferior hanya karena manusia. Itu karena sifat alami mereka. Mereka memiliki kecenderungan bawaan untuk meraih sesuatu yang sempurna dan lengkap. Manusia secara terus-menerus itu didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi perasaan inferior dan didorong oleh keinginan untuk menjadi sempurna. Nah, daya juangnya ini juga dibedakan menjadi dua, berjuang meraih superior pribadi atau berjuang meraih keberhasilan. Berjuang meraih superior itu disebabkan oleh perasaan inferior yang berlebihan. Contohnya tuh yang bisa kita lihat kayak maling, pencuri, koruptor. Itu dia mempunyai perasaan inferior yang berlebihan dan membuat dirinya menjadi superior dan mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya itu berjuang meraih keberhasilan. Seperti yang tadi udah dibilang di awal, kalau Adler itu bilangnya individu yang psikologisnya sehat itu adalah individu yang dimotivasi oleh minat sosial demi mencapai keberhasilan untuk umat manusia. Selanjutnya itu ada persepsi subjektif membentuk perilaku dan kepribadian. Manusia itu kan berjuang meraih superior dan keberhasilannya untuk mengganti perasaan inferiornya kan. Tapi sikap juang mereka tuh nggak ditentuin oleh kenyataan, tapi ditentukan oleh persepsi subjektif mereka tentang kenyataan itu. Bisa dibilang kayak fiksi lah. Nah, konsep fiksi ini diambil dari bukunya si Hans Wenger yang bernama The Philosophy of As If. Itu tuh di buku itu si Wenger berpendapat bahwa manusia seringkali hidup dan bertindak seolah-olah gagasan mereka itu benar, walaupun secara logis atau secara ilmiah tuh nggak bisa dibuktikan, atau mereka tuh sadar kalau yang mereka tahu itu nggak benar. Nah, gagasan itu disebut fiksi.
Fiksi dalam konteks ini tuh bukan berarti khayalan atau kebohongan, tapi itu struktur berpikir simbolis yang membantu manusia untuk mengatur arah hidupnya. Contohnya tuh kayak harga diri. Semuanya itu punya eksistensi nyata dalam dunia fisik, tapi sangat semuanya tuh nggak memiliki eksistensi yang nyata secara fisiknya, tapi itu sangat mempengaruhi perilaku manusianya itu. Selanjutnya itu ada hubungan Adler dan fiksi dalam psikologi individualnya. Adler nih ngambil gagasan ini untuk diterapkannya dalam psikologi individual miliknya. Menurut Adler, manusia membentuk tujuan hidup yang fiksi. Itu gambaran ideal tentang dirinya atau dirinya di masa depan, yang mungkin mereka tuh belum kepikiran atau mereka belum tahu kalau itu tuh bakalan terjadi. Tapi itu tuh sangat mempengaruhi cara mereka berpikir dan merasakan dan bertindak. Contoh umumnya itu kayak mencapai superior atau kesempurnaannya. Adler tuh yakin kalau banyak individu yang digerakkan oleh kebutuhan untuk mengatasi perasaan inferiornya dengan mengejar sesuatu yang bentuknya ideal atau sempurna gitulah. Meski superior ini bersifat fiktif dan nggak terjangkau, tapi mereka nih berfungsi sebagai navigasi yang tadi udah dibilang, sebagai pengatur arah hidupnya. Sama lah kayak kompas buat hidup. Sumber utamanya itu adalah motivasi untuk perkembangan kepribadian manusia, yaitu motivasinya. Pandangan ini menjadi dasar bagi apa yang kemudian dikenal sebagai kompleks inferior dan dorongan untuk superior. Adler percaya bahwa setiap individu itu dari masa anak-anak sadar kalau dirinya itu lemah, baik secara fisik maupun secara psikologisnya. Walaupun mereka sadar akan kekurangannya, ini dia menciptakan perasaan inferioritas yang wajar dan alami. Itu bukan suatu kelainan atau bukan suatu kayak hal yang aneh gitu. Walaupun kita punya inferior ini, kalau kita respon secara sehat, itu tuh justru menjadi pendorong untuk tumbuh, berkembang, dan mengatasi kelemahannya tersebut. Contohnya itu anak yang tumbuh dengan kelemahan, misalnya kelemahan mereka itu di penglihatan, pasti mereka tuh mungkin akan terdorong untuk mengembangkan keterampilan akademik yang lebih tajam dibanding temannya. Dari inferior menjadi superior. Nah, itu gimana sih? Menurut Adler, dorongan dasar manusia itu bukanlah untuk sekadar bertahan hidup atau mencari kesenangan, tapi untuk menjadi lebih baik. Itu mengatasi batas diri dan mencapai rasa superior. Bukan dalam arti merendahkan orang lain, tetapi sebagai bentuk pemulihan potensi diri. Proses itu tuh bisa disebut dengan striving for superiority atau dorongan menuju keunggulan. Namun, jika seorang gagal mengatasi perasaan inferiornya secara konstruktif, bisa muncul kompleks inferioritas psikologis yang membuat individu tuh merasa nggak berdaya, minder, atau mencari kompensasi yang nggak sehat kayak sombong, agresif. Selanjutnya, menurut Adler juga, kelemahan fisik itu bukan faktor penentu langsung terhadap gaya hidup seseorang, tapi itu sebuah pemicu motivasi yang mengarahkan individu untuk mengembangkan hidup mereka demi mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Adler itu menolak pandangan deterministik yang menganggap kelemahan fisik atau kondisi biologis sebagai penyebab langsung dari perilaku atau kepribadian seseorang. Manusia juga nggak bereaksi terhadap masa lalu atau kondisi yang sekarang, tapi mereka juga bertindak berdasarkan tujuan yang dibentuk secara subjektif di masa depan. Contohnya tuh kayak anak yang memiliki gangguan bicara, tapi dia tuh nggak bikin dia jadi pemalu atau insecure gitu. Maka dia bisa untuk bertumbuh lebih baik, kayak dia bisa jadi pembicara yang baik, bisa jadi guru juga atau yang lainnya. Tapi sebaliknya, kalau dia tuh ngerasa rendah diri, terus insecure sama kekurangannya dia, pasti dia tuh nggak bakalan berkembang, bahkan dia akan menarik diri dari pergaulan. Peran dari tujuan yang fiksi ini itu adalah, kalau Adler itu ngejelasin bahwa motivasi manusia itu lebih banyak dipandu oleh tujuan fiksinya,
Kelemahan fisik itu bisa jadi titik tolak untuk mengejar gambaran ideal tersebut. Kompensasi ini memotivasi individu untuk berusaha lebih keras, membentuk keterampilan baru, terus mengembangkan keunggulan di bidang lain. Terus gaya hidup yang terbentuk kemudian adalah hasil dari pilihan sadar dan tidak sadar yang berakar pada interpretasi terhadap pengalaman inferioritas itu sendiri. Oke, sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan nama saya Zaki Sedina Putroni, NIM saya 24080150057. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kepribadian berbentuk keterpaduan dan konsisten diri. Nah, menurut Adler, dalam psikologi individual, manusia dipandang sebagai satu kesatuan yang mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan. Tetapi terintegrasi dan diarahkan pada satu tujuan akhir, yaitu gagasan ini menolak pandangan yang memisah-misahkan elemen di antaranya mental, emosional, dan perilaku secara terpisah. Di sini menurut Adler, setiap tindakan meskipun tampak tidak rasional dan tidak logis sebenarnya merupakan bagian dari strategi individu untuk meraih tujuan yang telah dibentuk secara subjektif. Kebiasaan kecil, ketakutan tersembunyi bisa dimaknai sebagai dari gaya hidup yang dijalani seseorang. Contohnya itu seorang anak yang sering bersikap manja, mungkin terlihat lemah dan bergantung. Yaitu contohnya misalnya mau apa-apa tuh selalu minta ke orang tuanya, misalnya mah minta ini, pah minta itu, dan disertai kata tolongnya. Tapi perilaku itu mungkin bagian dari usahanya untuk mendapat perhatian dari orang tuanya atau merasa penting dalam keluarganya sendiri. Dengan demikian, pemahaman perilaku manusia harus dilihat secara teleologis, yaitu dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya sebab-sebab masa lalunya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua itu ada bahasa organ tubuh sebagai simbol tujuan pribadi. Menurut Alfred Adler itu memperkenalkan konsep bahasa organ ini atau organ jargon yang menjelaskan bahwa tubuh dan gejala fisik pun bisa menjadi ekspresi dari tujuan psikologis seseorang. Gejala misalnya dari contoh gejala tubuhnya itu ada sakit tertentu atau disfungsi fisik, seringkali bukan hanya karena faktor biologisnya sendiri, tetapi juga bermakna secara psikologisnya juga dalam konteks kehidupan seorang. Contohnya itu seorang yang mengalami kesulitan berbicara atau dengan gugup bicaranya. Bisa jadi karena masalah fisiologisnya, melainkan karena konflik psikologisnya. Misalnya ketakutan akan kegagalan, keinginan untuk menghindari tanggung jawab, atau cara bawah sadar untuk tetap berada di zona nyamannya. Dengan kata lain, Adler melihat bahwa tubuh bisa berbicara melalui keluhan dan keterbatasan tertentu, dan pesan dari tubuh itu mencerminkan arah psikologis individunya sendiri. Yang ketiga itu ada kesadaran dan ketidaksadaran, fungsi mencapai tujuan pribadi. Adler membentuk kesadaran dan ketidaksadaran ini bukan sebagai dua wilayah yang saling bertentangan, tetapi seperti dalam teori Freud, melainkan sebagai bagian dari sistem kepribadian yang koheren dan bertujuan. Koheren itu ibarat itu saling keterkaitan gitu. Di sini ada pikiran sadar, adalah pikiran yang dianggap relevan dan berguna oleh individu untuk mencapai tujuan hidupnya. Individu secara sadar menggunakan informasi ini untuk membangun rencana dan perilaku yang konsisten dengan cita-cita superioritasnya. Selanjutnya ada pikiran tidak sadar. Dalam pandangan Adler, bukan sesuatu yang tersembunyi secara misterius, melainkan hal-hal yang disangkal atau tidak diakui karena
bertentangan dengan arah tujuan individunya. Dengan kata lain, pikiran tidak sadar adalah pikiran yang dianggap tidak membantu atau tidak sesuai dengan gambaran diri idealnya, sehingga cenderung ditekan atau diabaikan. Contohnya itu dari pikiran tidak sadar, seorang siswa yang ingin menjadi sempurna dalam segala hal mungkin tidak menyadari ketakutan akan dikritik oleh orang lain. Ketakutan ini bisa menjadi bagian dari pikiran tidak sadar yang mengarahkan tindakannya untuk menghindari tantangan. Dengan pendekatan ini, Alfred Adler memberikan pemahaman bahwa kesadaran dan ketidaksadaran adalah alat strategis yang digunakan individu dalam perjalanan menuju tujuan hidup yang subjektif. Jadi kesimpulan dari materi tadi itu dalam teori Alfred Adler, yang pertama itu semua aspek dalam diri manusia itu baik pikiran, perasaan, tindakan, organ tubuh, bahkan kesadaran dan ketidaksadaran tidak berdiri sendiri tetapi berfungsi sebagai bagian dari sistem yang terarah. Terus sistem ini selalu bekerja dalam konteks tujuan hidup, baik tujuan itu disadari maupun tidaknya. Selanjutnya, untuk memahami seseorang itu kita perlu melihat bagaimana seluruh aspek dirinya bekerja sama untuk mencapai gambaran ideal atau kompensi dari perasaan inferioritasnya sendiri. Selanjutnya ada minat sosial. Di sini konsep minat sosial merupakan pilar utama dalam teori psikologis individual Alfred Adler. Jam aja. Selanjutnya ada materi minat sosial. Di sini konsep minat sosial menurut Alfred Adler merupakan pilar utama dalam teori psikologis individual. Ya, istilah katanya ini secara harfiah berarti perasaan kebersamaan, perasaan sosial atau rasa komunitas. Menurut Alfred Adler, minat sosial bukan sekedar perilaku sosial biasa, tetapi kapasitas mendalam dalam diri individu untuk merasakan keterkaitan dengan orang lain dan berkontribusi terhadap kehidupan sosialnya. Di sini ada makna dan fungsi minat sosial menurut Alfred Adler. Minat sosial mencerminkan tingkat kedewasaan psikologis pada seseorang. Terus yang kedua ada individu yang sehat secara psikologis itu tidak hanya memikirkan kepentingannya diri sendiri, tetapi juga berempati, bekerja sama dan memberi makna pada hidupnya melalui kontribusi kepada orang lain. Nah, di sini ada minat sosial, bukan bawaan biologis sepenuhnya, tetapi berkembang melalui yang pertama itu ada pola asuh dan lingkungan keluarga, ya contohnya itu khususnya peran ibu. Terus ada pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini, terus juga interaksi sosial yang positif. Di sini ada bentuk manfaat minat sosial. Minat sosial dapat muncul dalam berbagai hal. Yang pertama itu ada kerja sama dan kolaborasi. Yang kedua itu ada keinginan untuk berperan dalam komunitas, organisasi atau kegiatan sosial. Terus selanjutnya ada empati terhadap penderitaan orang lain dan kemauan untuk membantu tanpa pamrih. Terus selanjutnya ada kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagai bagian dari keseluruhan umat manusia, bukan sebagai entitas terpisah yang hanya mengejar kepentingan pribadinya sendiri. Minat sosial sebagai indikator kesehatan mental. Menurut Alfred Adler, menegaskan bahwa tolak ukur utama kesehatan psikologis seseorang adalah tingkat minat sosialnya sendiri. Dalam hal ini, minat sosial menjadi penyeimbang antara tujuan pribadi dan tanggung jawab sosialnya. Nah, di sini ada quotes dari Alfred Adler. Seseorang individu tidak dapat dianggap sehat jika ia tidak tertarik pada kesejahteraan orang lain. Nah, di sini seseorang bisa sukses, cerdas, dan berprestasi. Namun tanpa minat sosialnya itu, keberhasilan tersebut dianggap kosong dan berisiko merusak secara sosial. Maka dari itu, Alfred Adler melihat bahwa pendidikan karakter dan moral sosial itu adalah bagian penting dalam membentuk kepribadiannya yang sehat. Dari sini ada kesimpulan dari materi tadi. Minat sosial
adalah inti dari kehidupan bermakna dalam perspektif Alfred Adler ini. Ia bukan sekedar tindakan baik hati atau kerelaan membantu, melainkan orang hidup yang menempatkan individu sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, Alfred Adler sendiri menekankan bahwa keberhasilan sejati bukan sekedar mencapai pribadi, tapi bagaimana seseorang mampu hidup berdampingan dan bermanfaat untuk orang lain. Contohnya, yang pertama itu ada hubungan ibu dan anak, yaitu fondasi awal minat sosialnya. Adler meyakini bahwa hubungan antara ibu dan anak itu akan tumbuh menjadi individu yang memiliki minat sosial yang kuat atau tidaknya. Jika ibu menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan responsif terhadap kebutuhan emosional anak, maka anak akan merasa dicintai dan aman. Terus juga dari pengalaman positif ini, anak mulai belajar mempercayai orang lain, memahami nilai dari hubungan sosial, dan mengembangkan kemampuan untuk menjalin ikatan yang sehat dengan orang lain. Sebaliknya, jika ibu bersikap tidak responsif atau mengekang, anak tersebut mungkin tumbuh dengan rasa tidak aman atau terasing dari orang lain, yang mungkin kemudian menghambat perkembangan minat sosial anak itu sendiri. Yang kedua, ada peran ayah. Setelah hubungan awal dengan ibu terbentuk, ayah menjadi figur sosial yang sangat penting kedua dalam hidup anak. Ayah menurut Alfred Adler berperan dalam yang pertama itu memperkenalkan anak kepada dunia sosialnya dan kerjasama dalam kehidupan keluarga maupun komunitasnya sendiri. Yang tiga itu ada lingkungan sosial awal. Di sini tempat anak belajar hidup bersama. Selain keluarga inti, lingkungan sosial anak di tahun-tahun pertama seperti saudara kandung, tetangga, teman sebaya, dan lingkungan tempat tinggalnya juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan minat sosialnya itu sendiri. Yang pertama itu ada interaksi sosial awal, memungkinkan anak belajar nilai berbagi, terus kerjasama, penyelesaian konflik, dan keadilan. Yang selanjutnya itu ada lingkungan yang positif dan inklusif, membantu anak melihat bahwa ia adalah bagian dari kelompok yang lebih besar dan penting. Terus selanjutnya sebaliknya, lingkungan yang penuh kekerasan juga, ketimpangan atau diskriminasi dapat membentuk anak sendiri merasa tidak percaya dan mendapat sikap defensif yang menghambat tumbuhnya minat sosial itu sendiri. Dari sini kesimpulannya, menurut Alfred Adler, minat sosial tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil interaksi dinamis antara anak dan lingkungan sosial awalnya. Jika ketiga aspek ini berkembang dengan baik, anak akan tumbuh dengan minat sosial yang kuat yang menjadi dasar kesehatan mental, kemampuan beradaptasi, dan berkontribusi terhadap masyarakat sendiri. Oke, selanjutnya ada ukuran kedewasaan dalam psikologis. Menurut Alfred Adler sendiri, seseorang yang memiliki minat sosial yang tinggi menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada mampu melihat dari sudut pandang orang lain atau empatinya itu. Terus yang kedua itu ada memiliki komitmen terhadap kebaikan bersama. Yang ketiga itu ada menunjukkan keinginan anak untuk berkontribusi pada masyarakat. Terus yang selanjutnya ada tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadinya sendiri, melainkan pada kerjasama dan solidaritasnya itu. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Fadali dengan NIM terakhir 54. Oke, sekarang saya akan melanjutkan membahas tentang struktur kepribadian dan gaya hidup menurut Adler. Dalam teori Adler, kepribadian manusia dibangun di atas fondasi yang disebut konsistensi diri atau self-konsistensi, yaitu pola-pola perilaku, pemikiran, dan perasaan yang konsisten dan terpola. Konsistensi ini mencerminkan bagaimana seseorang menyikapi dunia, merespon tantangan, serta menentukan arah hidupnya.
Meskipun kepribadian tidak stabil, Adler menekankan bahwa individu memiliki kapasitas untuk mengubah gaya hidup secara sadar melalui pemahaman diri dan niat yang kuat. Gaya hidup, atau yang biasa disebut style of life, sebagai manifestasi kepribadian. Gaya hidup adalah istilah khas dari Adler untuk menggambarkan cara khas individu menjalani hidupnya, termasuk bagaimana ia menetapkan tujuan, cara berpikir, dan... Ngapain ketawa sih? Gaya hidup mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah tujuan hidup pribadi, arah yang ingin dicapai, baik disadari maupun tidak disadari. Selanjutnya, konsep diri, bagaimana seseorang memandang dirinya, merasa kompeten, tidak mampu, berharga, dan sebagainya. Yang ketiga ada faktor pembentuk gaya hidup, misalnya kondisi fisik, temperamen dasar, atau kelemahan organik. Selanjutnya ada lingkungan, terutama pengalaman masa kecil dalam keluarga, termasuk pola asuh, hubungan dengan orang tua, atau situasi sosial ekonomi. Inilah yang membedakan setiap individu meskipun berasal dari latar belakang yang mirip. Yang keempat, ada gaya hidup sehat versus gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup sehat ditandai oleh minat sosial yang tinggi. Nah, individu ini merasa terhubung dengan sesama dan memiliki keinginan untuk berkontribusi pada masyarakat, dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan hidup tanpa merugikan orang lain. Selanjutnya, ada gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat cenderung egoistik, manipulatif, atau menutup diri dari hubungan sosial, menutup diri dari kerumunan orang lain. Berorientasi pada pencapaian pribadi dengan mengabaikan nilai kerjasama. Dan juga lebih rentan terhadap konflik internal, kecemasan, atau rasa rendah diri. Selanjutnya ada 3 masalah kehidupan utama menurut Adler. Adler menekankan bahwa setiap individu akan dihadapkan pada 3 tugas hidup yang utama, yang hanya dapat diatasi dengan minat sosial. Yang pertama, ada kasih dan hubungan sosial, kemampuan untuk menjalin persahabatan, membangun komunitas, dan bekerja sama dalam lingkungan sosial. Yang kedua, cinta dan relasi seksual, menciptakan hubungan cinta yang sehat, setara, dan penuh tanggung jawab seperti dalam pernikahan. Yang ketiga, ada pekerjaan atau kontribusi sosial, berkontribusi dalam pekerjaan atau profesi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat. Nah, tanpa minat sosial, seseorang akan mengalami kegagalan atau ketidakseimbangan dalam menghadapi ketiga masalah utama ini, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpuasan dan gangguan psikologisnya. Nah, kesimpulannya, gaya hidup adalah cerminan menyeluruh dari cara seseorang memaknai hidupnya, dan terbentuk sejak masa kanak-kanak melalui interaksi dengan lingkungan dan ditentukan oleh kreativitas pribadi. Minat sosial menjadi kunci utama untuk membentuk gaya hidup yang sehat dan menjawab tantangan kehidupan secara konstruktif dan bermakna. Meskipun seseorang mungkin mengalami kesulitan seperti kemiskinan, cacat fisik, atau keluarga disfungsional, ia tetap memiliki kebebasan untuk membentuk cara hidupnya sendiri. Yang kedua, ada daya kreatif, atau biasa disebut creative power of the self. Gaya kreatif adalah konsep sentral dalam psikologi Adler yang merujuk pada kemampuan individu untuk memberi makna terhadap pengalaman dan mengarahkan hidupnya secara sadar. Daya kreatif ini bersifat dinamis, selalu bergerak, berubah, dan beradaptasi, dan juga menjadikan manusia sebagai arsitek dari kehidupannya sendiri, dan juga mewakili kekuatan pribadi yang memungkinkan seseorang untuk memilih jalan hidup meskipun berada dalam keterbatasan tertentu. Dengan daya kreatif, individu dapat mengatasi kelemahan, mengembangkan kekuatan, serta menentukan tujuan dan cara mencapainya. Adler menjelaskan daya kreatif melalui sebuah analogi sederhana. Jika seseorang menghadapi pintu yang rendah, ia harus membungkuk untuk bisa lewat. Makna dari analogi ini, kehidupan seringkali menghadirkan rintangan atau keterbatasan, seperti pintu yang rendah. Individu yang fleksibel, kreatif, dan mau beradaptasi akan membungkuk agar bisa terus melangkah maju. Nah, sebaliknya nih, orang yang kaku, keras kepala, atau tidak mau menyesuaikan diri justru akan menabrak pintu tersebut dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya.
Pesan utama dari analogi ini adalah bahwa kesuksesan dalam hidup tergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi dengan situasi sambil tetap setia pada tujuan hidup yang telah kita bentuk secara sadar. Yang keempat, implikasi dari daya kreatif. Setiap orang memiliki potensi untuk mengubah jalan hidupnya, tidak peduli latar belakang atau pengalaman masa lalunya. Gaya hidup yang sehat dan konstruktif adalah hasil dari pendidikan, bimbingan, dan terapi dalam perspektif Adlerian diarahkan untuk membantu individu mengenali dan mengembangkan daya kreatifnya agar ia dapat menyusun gaya hidup yang lebih adaptif, bermakna, dan sosial. Kesimpulannya, gaya hidup bukanlah produk pasif dari pengalaman, melainkan hasil konstruksi aktif melalui daya kreatif individu. Dengan pemahaman ini, setiap orang memiliki harapan untuk berubah dan bertumbuh selama ia menyadari peran aktifnya dalam membentuk arah hidupnya. Selanjutnya itu ada perkembangan abnormal. Menurut Adler, salah satu faktor yang mendasari semua jenis ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri adalah minat sosial yang tidak berkembang. Selain kurangnya minat sosial, orang-orang neoritis cenderung pertama itu menetapkan tujuan yang terlalu tinggi. Yang kedua, hidup dalam dunianya sendiri. Dan yang ketiga, mempunyai gaya hidup yang kaku dan dogmatis. Nah, ketiga karakteristik itu terjadi karena kurangnya minat sosial. Singkatnya, manusia mengalami kegagalan dalam hidupnya karena mereka terlalu memperhatikan diri mereka sendiri dan kurang memperhatikan orang lain. Nah, untuk mengkompensasinya, perasaan tidak mampu dan tidak amat yang sangat mendalam, individu seperti ini mempersempit cara pandangnya dan berjuang secara kompulsif, serta kaku untuk mencapai tujuannya yang realistis. Nah, sifat dasar seorang yang neoritis yang berlebihan dan tidak realistis memisahkan mereka dari orang lain. Pendekatannya itu untuk masalah-masalah pertemanan, seks, dan pekerjaan, berasal dari cara pandang pribadi yang menghalangi munculnya solusi yang tepat. Orang-orang yang setiap hari menjalani hidup dengan keras dan usaha yang besar menggunakan analogi untuk menggambarkan bagaimana orang-orang ini menjalani hidup. Contohnya ya, dalam suatu gedung pertunjukan musik populer, seorang pria yang kuat masuk dan mengangkat beban berat dengan susah payah. Kemudian di tengah-tengah tepuk tangan penonton, seorang anak masuk dan mengungkapkan aksi tipuan yang ada dengan membawa berat tersebut dengan menggunakan satu tangan. Ada banyak orang neoritis yang mengecoh kita dengan beban seperti itu, dan mereka terlihat begitu terbebani. Selanjutnya itu ada faktor internal. Faktor internal itu contohnya kayak menetapkan tujuannya yang terlalu tinggi. Faktor ini itu tuh kayak bukan sekedar ambisi doang, tapi sebuah kompensasi neurotik akibat perasaan inferioritasnya yang mendalam karena kurangnya koneksi sosial yang sehat dan validasi dari orang lain. Maka individu itu kayak coba buktiin diri dengan menetapkan standar yang nggak realistis lah, kayak mustahil banget buat kayak gitu. Nah, terus mereka tuh mencari pengakuan eksternal melalui pencapaian yang luar biasa. Selanjutnya itu ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal dari kurangnya minat sosial itu ada pertama yang pasti dari fisiknya dulu. Adler ini nggak melihat kelemahan fisik sebagai penyebab langsung neurosis atau kesehatannya, tapi bagaimana individu merespons kelemahannya tersebut. Maksudnya tuh kalau individu yang lemah fisik nggak didorong untuk mengembangkan minat sosial, terus dia juga nggak mau berkontribusi untuk komunitas dengan caranya, maka mereka mungkin bakal mengembangin perasaan inferioritas yang berlebihan dan mengarah kepada kompensasi neurotik. Nah, minat sosial yang kuat dapat membantu individu mengatasi keterbatasan fisik dengan mencari cara alternatif untuk berinteraksi dan berkontribusi. Selanjutnya itu ada gaya hidup manja. Nah, anak-anak yang dari lahirnya itu dimanjakan mungkin tidak pernah belajar untuk mempertimbangkan kebutuhan orang lain atau mengembangkan rasa tanggung jawab sosial mereka. Kurangnya tantangan dan kebutuhan untuk berinteraksi secara setara dapat menghambat perkembangan minat sosial mereka. Yang selanjutnya itu ada kecenderungan untuk melindungi diri, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut overprotection. Itu biasa ada di orang tuanya. Orang tua yang terlalu
melindungi anak-anak, mereka mungkin secara tidak sengaja menghambat perkembangan kemandirian dan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan sosialnya. Individu dengan minat sosial yang rendah mungkin menggunakan agresi sebagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau untuk melindungi dirinya. Selanjutnya ada menarik diri. Menarik diri itu bentuk respon terhadap kesulitan dari interaksi sosial dan perasaan inferioritas. Individu yang menarik diri itu tujuannya untuk menghindari potensi penolakan atau kegagalan. Ini semakin memperburuk kurangnya minat sosial dan menghambat kesempatan untuk belajar tumbuh melalui interaksi dengan orang lain. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang hangat dan suportif cenderung mengembangkan minat sosial yang lebih kuat dibanding dengan anak yang diabaikan atau dimanjakan. Jadi kesimpulannya, semua faktor internal dan eksternal yang disebutkan bisa dipahami dalam kerangka kurangnya minat sosial. Faktor internal itu adalah manifestasi langsung dari kurangnya minat sosial. Sedangkan faktor eksternal dapat menjadi penyebab atau konsekuensi dari perkembangan minat sosial yang terhambat. Selanjutnya saya akan membahas tentang pandangan Adler tentang sifat-sifat yang muncul sesuai dengan urutan kelahirannya. Di sini ada empat urutan. Yang pertama ada anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan juga anak tunggal. Di sini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Yang pertama kita bahas tentang anak sulung dulu. Untuk anak sulung ini, sisi positifnya yaitu merawat dan melindungi orang lain. Dan yang kedua, menjadi penerus yang baik. Namun, anak sulung ini, sisi yang negatifnya memiliki kecemasan yang tinggi. Dan juga memiliki perasaan berkuasa yang berlebihan. Dan juga berjuang untuk mendapat pengakuan. Harus selalu benar, sedangkan yang lain selalu salah. Dan juga sangat keras dalam mengkritik orang lain. Untuk anak kedua, memiliki sisi positif yaitu memiliki motivasi tinggi, bisa bekerja sama, dan memiliki daya saing yang cukup. Namun sisi negatifnya, anak tengah ini memiliki daya saing tinggi dan juga mudah berkecil hati. Yang ketiga ada anak bungsu. Anak bungsu nih memiliki ambis yang realistis. Nah, itu positifnya. Namun negatifnya, anak bungsu ini gaya hidupnya manja banget, bergantung pada orang lain, dan juga ingin selalu unggul dalam segala hal, dan juga ambisi yang tidak realitas. Nah, selanjutnya yang terakhir tentang anak tunggal. Anak tunggal ini memiliki sisi positif yaitu matang secara sosial. Namun sisi negatif dari anak tunggal ini, perasaan superior yang berlebihan, sifat kerjasama yang rendah, harga diri yang tinggi, dan cara hidupnya yang manja. Oke, selanjutnya itu ada materi Adler yang itu psikopatologi. Nah, merupakan akibat kurangnya dari minat sosial, perasaan inferior yang berlebihan, dan kurangnya keberanian. Di sini tujuan utama psikoterapinya adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior yang mendorong berkembangnya minat sosial. Adler menggunakan teori recollection atau menggali masa lalu bertujuan untuk memberi petunjuk untuk memahami gaya hidup pasiennya sendiri. Di sini mempunyai hubungan sebab akibat, apakah ingatan pengalaman itu berhubungan dengan realita atau cuman fantasinya saja. Menurut Adler, ingatan masa lalu seseorang itu selalu konsisten dengan gaya hidup orang itu sekarang dan pandangan subjektif orang itu terhadap gaya hidupnya sendiri. Misalnya, ibu menggendong saya, kemudian dia ingat kalau saya itu lebih besar, lalu menurunkan saya dan mengganti menggendong adik saya. Nah, jadi Adler itu melihat ingatan itu berhubungan langsung dengan kecurigaan laki-laki itu kepada wanita. Awalnya dia menerima posisi disenangi ibunya, tapi dia kehilangan posisi itu dan direbut oleh adiknya sendiri. Jadi Adler tidak menganggap pengalaman masa anak-anaknya menjadi sebab laki-laki itu sekarang menjadi curiga kepada perempuan. Tapi sebaliknya, gaya hidup mencurigai wanita yang sekarang itulah yang membentuk ingatan masa lalu. Mimpi menurut Adler menolak pandangan Freud bahwa mimpi adalah ekspresi keinginan masa kecil. Menurut Adler, mimpi bukan pemuas, tapi mimpi usaha bagi pemimpi untuk memecahkan masalah yang tidak disenanginya atau masalah yang tidak dapat
dicapai ketika sadar. Umumnya mimpi itu menipu dan sengaja tampil agar tidak dapat dipahami. Semakin tidak konsisten tujuan individu terhadap kenyamanan, maka mimpi semakin banyak dipakai untuk menipu dirinya sendiri. Menurut Adler, mimpi adalah usaha dari ketidaksadaran untuk mencapai suasana hati atau keadaan emosional sesudah bangun nanti. Nah, kalau Freud itu memandang mimpi sebagai memberi kepuasan. Nah, kalau Adler sendiri memandang mimpi itu sekedar mencapai tujuan. Ketika pemimpi tidak memiliki alasan sadar yang logis mengenai suatu kegiatan, mereka menciptakan mimpi yang akan menghilangkan perasaan mengenai kegiatan yang tidak ada alasan logisnya. Itu mendorong tingkah laku yang semula yang dilakukannya ragu-ragu. Nah, di sini lanjut tentang kritik Adler. Itu ada positif dan negatifnya. Di sini positif itu ada teori Adler dinilai cukup tinggi karena panduan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada sisi negatifnya. Di sini sisi negatif tentang teori Adler itu seperti juga Freud menghasilkan banyak konsep yang sulit untuk dibuktikannya. Kekurangan dalam definisi operasional yang tepat seperti tujuan untuk superioritasnya dan daya kreatifnya itu sendiri. Sekian presentasi dari kami tentang materi Alfred Adler, individual Alfred Adler. Selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Terima kasih.